Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham PNIN, Paninvest. Ya, ini request dari bos kita, Bos Yudi Saputra. Thank you bos atas requestnya. So, teman-teman yang mau request silakan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe, subscribe dulu dong supaya teman-teman juga bisa update saham terbaru yang kita bahas. So, ya ini Paninvest ya. Aku baru dengar juga ini. Kita lihat grafik 5 tahunnya oke juga ya, dia ini ya, dia naik ya secara 5 tahunnya ya. Di tahun 2022 juga naik, bahkan ini signifikan banget nih naiknya nih. Ini sekarang udah mulai ke arah bearish ya. Ini mau lagi ke arah bearish nih, ke arah turun. Mungkin lagi mau cari arah sideways-nya. So, ini kita mau lihat newsnya, Public Sentiment News Index di netral. Netral lagi. Ya, ini ada berita apa ya? Ya rekomendasi saham, saham koleksi Lo Keng Hong. PNIN termasuk saham koleksi Lo Keng Hong. Emiten grup Panin laba 1,5 triliun. Tapi ini Paninnya ini Paninvest ya kan? Bank Panin masih ada nggak sih? Masih mungkin ya. Ini kan ada emiten grup Panin. Ini mungkin lebih ke investasinya kali ya. Sahamnya setia dipegang Lo Keng Hong 16 tahun Paninvest. PNN buktikan dengan kinerja menawan. Oke. 16 tahun bos. Lo Keng Hong ini. Rajanya investor ya kan. Raja investor Indonesia. Megang 6 tahun. Berapa tadi? 16 tahun ya? Gokil. 16 tahun. Gokil gokil. Paninvest. So ya, ini kita lihat company backgroundnya. Panin Insurance ya kan, insurance ya ke asuransi ya. Atau PNIN menjalankan usaha di bidang asuransi kerugian. Oh, asuransi kerugian. Pada tahun 2014, PT Panin Insurance melakukan aksi korporasi yaitu mengalihkan seluruh portofolio pertanggungan ke anak perusahaan dan berubah nama menjadi PT Paninvest. Serta melakukan perubahan kegiatan usaha di bidang pariwisata. PT Paninvest tergabung dalam Panin Group, kelompok usaha yang bergerak di sektor jasa keuangan yaitu perbankan, asuransi jiwa, asuransi umum, pembiayaan, dan sekuritas. So ini masyarakat, di mana ya? Ini ya lain-lain ya. 30,1%. Oke. Ya ini harga saat ini di 1.400. So kita lihat Excel kita. Nah ini saya ambil dari Stockbit semua datanya. Dan bisa di-download di link.id/saya766. Bayar sih kelasnya. Oke, pertama-tama kita buka ini dulu ya. Keystat dulu ya. Kita buka Keystat. Oh enggak. Sorry. Kita buka corporate action dulu. Nah, dividen. Nah, dia terakhir bagi dividen itu tahun 2013. Jadi udah lama nggak rutin bagi dividen ya. Dan nominalnya kecil sih. Rp5, Rp3, Rp5. So dia nggak rutin bagi dividen. Ya bagi saya secara pribadi kurang menarik. Kalau nggak bagi dividen tuh big no. Itu pribadi saya ya, pendapat saya. So ini market cap-nya 5 triliun. PR-nya 3,64, PBV-nya 0,29, so ya masih murah. ROE-nya di bawah 10, ROA-nya di bawah 10, NPM-nya 28,15, fantastis, tapi ya ini kecil ya, di bawah 10% ROE sama ROA-nya. Ya ini dividen, nggak bagi dividen ya, udah lama. Terakhir tahun 2013, udah 9 tahun nggak bagi dividen ya. Nah, bagaimana pertumbuhan labanya? Pertumbuhan labanya cenderung nggak ada kenaikan ya. Bahkan mengalami penurunan di tahun 2019 sampai 2021. Kemudian kembali naik lagi di tahun 2022. So ya lanjut kita bahas valuasinya. Nah, harga saat ini di 1.400 ini saya bahas hari Minggu ya, tanggal 12 Desember. Ya ini semua saya ambil dari Stockbit. PR-nya nggak ada angka minus dan kita lihat harga wajarnya, tadang,
Sudah overprice, Bos Yudi Saputra, sudah overprice. Saya juga tidak menyangka-nyangka ya kan, ternyata sudah overprice ya. Harga wajarnya di 1.300, udah apa, udah tipis-tipis ya kan, 1.300, PR-nya juga 1.200 harga wajarnya. So, ya harga wajar gabungannya 1.200 ya udah overprice. Oke, ini kita lihat grafiknya juga ini ya, menanjak. Seperti kita tahu kalau grafiknya semakin menanjak, maka secara historikal valuasinya juga akan naik. Oke, bagaimana kita melihat ini ya, valuasi secara comparison, perbandingan di industri sektor yang sama. So, kalau berdasarkan P ratio dia murah ya, dia murah, price to sales juga dia murah, PBV juga dia murah. So, ya ini clean ya, 6 6 66-nya murah, 66 indikatornya murah ya kan. Ya ini menarik ya. Tapi ya mungkin karena tidak menarik, maksudnya, ya valuasinya murah karena belum banyak investor yang tertarik kepada saham ini gitu. Ya nggak bagi dividen sih, jadi kurang menarik gitu ya. So ya kita lanjut, kita lihat prediksi ya, prediksi investor Stockbit. Ini ada Eki Sutiono, PNIN, BRI 1.310 ya, ini harga wajarnya bahkan ya. Dia nulis harga wajarnya ini secara PBV 1.300, ya. Kemudian Kilo 1.365, BRI semua Bos. Tapi ini ada yang udah ini ya hit ya, nggak apa ya, udah nggak relevan ya kan, ini udah hit, ini bearish juga udah hit, ini bearish 1.000, ini PNBS. Aduh, mana lagi nih? PNIN 1.150 ya kan. Udah hit ini ya. Udah hit tanggal 29 November. Target beli pribadi bearish 1.350. PNIN 1.750 miss tanggal 28 November. Ini juga miss ya. Ini dia timingnya 7 hari sih. Timing 1.700 itu padahal dia lagi kondisi ini ya kan bearish, dia kasih prediksi bullish tapi target 7 hari. Gokil emang ini. Gokil Anda Lukas Suhardiman, gokil gokil. Lim Yosua 7.000. Anda mimpi Anda Lim Yosua, mimpi mimpi. Harga wajar 1.300 pengen jadi 7.000. Eh, BTW kalau kita ambil rata-rata secara industrinya kita kalikan dengan ini EPS berapa ya harga wajarnya ya? Jadi 9,38 kita kalikan 9,38. Oke, aku naikin dulu mic-nya. Sama dengan 384,22 kita kalikan dengan 9,38. Dapatlah harga wajarnya di 3.000 ya. Harga wajarnya di 3.000 ini secara comparison ya. Kemudian ini secara PBV 1,41. Wah, 1,41 ini udah tinggi nih. Berarti 5 ribuan ini. Fix ini 5 ribuan. Oke, malah 6.000, 6.897. Harga wajarnya ini berdasarkan comparison ya di industri yang sama. Ya murah ya. Oke, kita lanjut PNIN 1.760. So, ini ya 50-50 ya, so-so ya kan. Ada yang ngasih bullish, ada yang ngasih bearish ya kan, tapi grafiknya bearish gitu. Orang yang ngasih bearish pun dia mau ini sih, mau masukin uangnya ke angka target bearishnya, bukan bukan ini ya, bukan frustasi ya kan. Bisa kali akhir Desember buat tahun baruan pengen 2.000. Ya orang mah biasanya Desember dan tahun baru itu orang pada narik ya kan. Makanya BCA itu lagi turun ya kan. Ya memang setiap Desember kan, bukan setiap Desember, setiap hari raya harga saham itu IHSG itu turun. Kenapa? Orang pada narik gitu. Orang lagi pada butuh duit gitu buat ngerayain liburan. Nanti masukin lagi pas lagi harga murah. Kan gitu bos siklusnya.
Jadi jangan kaget biasanya ya, ya ini kan kalau Anda udah bertahun-tahun invest ya pasti udah tahulah pola-polanya. Oke, saatnya kesimpulan, PNIN. Ya, ini tadi fundamentalnya, valuasi historisnya, valuasi di comparison industrinya, dan sentimen. Fundamentalnya ya valuasinya murah, tapi pertumbuhan labanya tidak ada kenaikan, ya kenaikan dari tahun 2021 ke 2022 ya. Cuma secara 5 tahunnya nggak ada kenaikan berarti. Kemudian nggak bagi dividen, ya ini ya. Aduh, kurang menarik ya nggak bagi dividen. Cuman plusnya adalah ini sahamnya Lo Keng Hong. LKH. LKH kita singkat aja ya. 16 tahun loh. 16 tahun di hold. Valuasi historinya ya ini udah overprice ya. Udah overprice. Ya belum overprice banget ya masih mendekati ininya. Tadi harga wajarnya di 1.300-an. Bagaimana valuasi comparison industrinya? Murah. Clean ya 6/6. Bahkan harga wajarnya menyentuh 6.000 ya kan. 6 ribuan gitu. Kalau kita kalikan dengan rata PBV-nya industri sektor Paninvest ini ya, assurance. Ada LIFE, Life, TUGU, Tugu, LPJI. Dia termasuk dengan asuransi itu. Dia bidang asuransi. So, sentimennya gimana? Sentimennya secara grafik bearish ya. Dan secara pendapat dari investor Stockbit pun ya so-so ya kan 50-50. So, kita bilang ya bearish. Bearish gitu. So itu ya Bos Yudi Saputra PNIN. So ya kalau secara pribadi ya saya bilang kurang menarik. Tapi kalau memang mau masuk ya ini Bos. Anda harus tahu valuasi historisnya sudah overpriced. Tetapi valuasi comparison di industrinya ya ini masih sangat murah. Dia harga wajarnya di 6 ribuan. Pertanyaannya mau pakai yang mana? Itu terserah masing-masing. Saya sih lebih mengutamakan ini ya valuasi historis dulu. Banyak juga investor yang berpatokan dengan ini, valuasi comparison di industri yang sama, banyak. Bahkan YouTuber yang terkenal juga, ada tuh YouTuber mana tuh lupa saya ya kan. Dia pakai ini kok valuasi comparison industri udah beberapa tahun ya kan. Dan dia, sukses gitu pakai cara ini. Itulah kenapa tadinya kan saya cuman pakai valuasi historical, terus saya tambahkan valuasi comparison industri karena saya lihat YouTuber itu gitu. Dia pakai cara ini dan, berhasil. So kalau mau pakai cara ini juga nggak apa-apa. Kalau memang Anda pakai cara ini ya udah, siapin peluru, invest. Toh ini lagi bearish kan, mungkin ya di Januari mungkin bisa masuk. So itu aja Bos Yudi Saputra. Teman-teman yang mau request silakan tulis kolom komentar. Yang sudah request tunggu pembahasan yang video yang saya akan buat. Thank you, salam luar biasa.